Ku jambak selingkuhan suamiku keluar dari mobil yang aku beli. Dia kira mobil suamiku padahal mobilku. Ku balas lebih kejam. Hari itu, cahaya pagi menyelinap perlahan melalui tirai jendela ruang tamu, menerangi ruangan dengan nuansa hangat yang membuat seluruh rumah terasa hidup. Viana duduk di sofa panjang. Tangannya memegang secangkir kopi panas yang baru saja diseduh. Aroma kopi memenuhi ruangan, namun pikirannya jauh melayang, menelusuri keseharian yang baru saja dimulai. Ia menatap sejenak ke arah jendela, menyaksikan tetangga yang mulai keluar rumah, anak-anak yang berlarian menuju sekolah, dan mobil-mobil yang bergerak pelan di jalan depan. Kehidupan sehari-hari tampak biasa, namun bagi Viana, setiap detail memiliki arti tersendiri. Viana selalu memperhatikan hal-hal kecil. Cara cahaya pagi menyentuh lantai kayu, suara pintu gerbang yang membuka dan menutup, atau senyum tetangga yang menyapa di jalan. Ia percaya bahwa kehidupan rumah tangga yang stabil dibangun dari perhatian terhadap hal-hal sederhana. Dan itulah yang selalu ia lakukan sejak menikah dengan Wahyu, suaminya yang tampan dan pekerja keras. Wahyu baru saja memasuki ruang tamu, setelan kerja rapi menempel di tubuhnya. Rambutnya masih sedikit acak-acakan karena perjalanan pagi dari rumah menuju kantor. Ia tersenyum saat melihat Viana duduk dengan tenang, dan tanpa berkata banyak, menaruh tas kerjanya di sudut ruangan. "Pagi, sayang," ucapnya sambil mencium kening Viana. Viana tersenyum tipis, membalas sapaan dengan lembut. "Pagi, tidurmu nyenyak?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawaban dari ekspresi wajah Wahyu. Ia selalu memperhatikan hal-hal semacam itu. Setiap gerak tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah Wahyu memberinya informasi lebih dari sekadar kata-kata. "Cukup," jawab Wahyu sambil duduk di kursi makan, menatap secangkir kopi yang sudah tersedia di meja. "Tapi sepertinya aku harus buru-buru hari ini. Banyak rapat yang harus aku hadiri." Viana mengangguk, tidak memaksakan interaksi panjang. Ia memahami kesibukan suaminya. Kehidupan mereka selalu sibuk, tetapi tetap harmonis. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas sederhana, sarapan bersama, secangkir kopi, obrolan ringan, dan senyum yang menenangkan hati masing-masing. Ia menghargai momen-momen itu, karena bagi Viana, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana setiap detail kecil menjadi jembatan komunikasi dan kehangatan emosional. Setelah sarapan, Wahyu bersiap untuk berangkat. Ia memeriksa dompet, kunci mobil, dan laptopnya, lalu menatap Viana dengan mata yang menahan rasa bersalah kecil, sebuah ekspresi yang selalu ditangkap Viana dengan mudah. "Jangan lupa rapat sore ini, ya," kata Viana sambil tersenyum tipis, mencoba menjaga nada suara tetap ringan. Wahyu mengangguk. "Aku tahu, sayang. Tenang saja. Aku akan pulang tepat waktu." Ia melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum lembut yang menempel di jasnya. Viana menatap pintu tertutup, menarik napas panjang, dan kemudian beranjak ke meja kerja kecil yang berada di sudut ruang tamu. Di sanalah ia menyiapkan catatan harian, jadwal mingguan, dan beberapa ide proyek pribadi yang ingin ia kerjakan. Hari-hari Viana selalu dimulai dengan perencanaan. Ia percaya bahwa hidup yang tertata membuat pikiran tetap fokus dan hati tetap tenang. Namun, di balik ketertataannya, ada keinginan untuk memastikan bahwa rumah tangga mereka selalu berada dalam kendali yang sehat. Setiap langkah kecil, mulai dari menata meja, menyiapkan sarapan, hingga menyapa tetangga, dilakukan dengan kesadaran penuh. Bagi Viana, harmoni rumah tangga adalah hasil dari kesadaran dan kesabaran, bukan sekadar rutinitas kosong. Sore harinya, ketika Wahyu masih berada di kantor, Viana memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Ia ingin melihat-lihat mobil baru, bukan untuk suaminya, melainkan untuk dirinya sendiri. Viana percaya bahwa kemandirian adalah bagian dari kebahagiaan, dan memiliki sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, sebuah mobil, sebuah benda yang berfungsi, simbol prestasi, merupakan bagian dari pengakuan diri. Di pusat perbelanjaan, Viana berjalan perlahan, mengamati setiap mobil yang dipajang dengan seksama.
Ia menyingkir dari keramaian pengunjung yang sibuk mencoba tawar-menawar dan memperhatikan detail teknis dari masing-masing kendaraan. Baginya, bukan sekadar mesin atau desain, tetapi kualitas dan kenyamanan yang membuat keputusan akhirnya benar-benar pribadi. Ia ingin mobil itu menjadi simbol kebebasan dan kekuatan pribadi. Setelah beberapa jam memilih, Viana menemukan mobil yang tepat. Warna yang elegan, desain yang ia sukai, dan performa mesin yang sesuai harapannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Proses administrasi berlangsung lancar, dan Viana merasa puas dengan keputusan yang diambil sendiri. Di balik kebahagiaan itu, ada rasa lega yang membuatnya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama untuk memperkuat posisinya dalam rumah tangga, meski secara sederhana. Kembali di rumah, Viana memarkir mobil barunya dengan hati-hati di garasi. Ia menatap kendaraan itu, merasakan kepuasan yang tenang. Mobil itu bukan sekadar benda. Ia adalah simbol kemandirian, simbol bahwa Viana mampu membuat keputusan dan melangkah tanpa bergantung pada siapapun, bahkan suaminya. Saat itulah ia mulai menyadari sesuatu yang kecil namun penting. Dunia luar mungkin penuh intrik, tapi rumah adalah tempat di mana ia bisa memegang kendali. Hari berikutnya, kehidupan rumah tangga kembali seperti biasa. Viana menyiapkan sarapan, menata rumah, dan menyambut Wahyu yang pulang dari kantor. Namun, ada sedikit perubahan dalam keseharian. Viana mulai memperhatikan interaksi kecil yang biasanya ia abaikan. Cara Wahyu menerima telepon di depan Viana, tatapan yang sesekali menghilang, atau senyum yang tampak dipaksakan. Semua hal itu membuat Viana semakin teliti dan waspada, meski ia belum menemukan sesuatu yang pasti. Suatu sore, Viana duduk di teras belakang rumah, menatap halaman yang rapi. Ia merenungkan keseharian mereka, hubungan dengan suami, dan bagaimana rumah tangga harus dijaga. Pikiran Viana melayang pada masa depan, bagaimana rumah tangga mereka bisa tetap harmonis, dan bagaimana ia bisa menjaga rumah sebagai tempat aman bagi dirinya dan masa depan mereka. Ia tahu bahwa tantangan mungkin muncul, tetapi keyakinannya pada ketenangan, observasi, dan strategi pribadi membuatnya tetap percaya diri. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang terlihat tenang, namun Viana mulai membangun perhatian lebih terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap remeh. Setiap telepon, pesan singkat, dan perubahan sikap Wahyu kini menjadi data yang dianalisisnya dengan cermat. Ia percaya bahwa ketelitian kecil bisa mengungkap hal-hal besar. Ketekunan dan pengamatan itu membuat Viana lebih siap menghadapi kemungkinan apapun yang mungkin datang, meskipun saat ini tidak ada konflik nyata yang muncul. Di tengah kehidupan yang tanpa harmonis itu, Viana merasa bahwa kendali rumah tangga bukan semata-mata tentang hubungan suami istri, tetapi tentang keseimbangan psikologis, kemandirian, dan kemampuan membaca situasi. Ia yakin, suatu saat nanti, semua hal yang ia amati dan persiapkan akan berguna. Bahkan saat ini, ketika rumah terlihat damai, Viana menyadari bahwa setiap detik kehidupan memiliki nilai strategis. Sore itu, ketika matahari mulai menurun, Viana menatap mobil barunya yang terparkir di garasi. Ia tersenyum, bukan karena kemewahan atau harga mobil itu, tetapi karena simbol yang terkandung di dalamnya, kekuatan, kemandirian, dan kesiapan untuk menghadapi dunia luar. Ia tahu, rumah tangga mereka tetap menjadi pusat hidupnya, dan setiap langkah kecil yang ia ambil akan membentuk masa depan hubungan mereka. Viana menarik napas panjang, menatap langit senja yang perlahan memudar ke oranye lembut. Ia merasakan ketenangan, namun juga kewaspadaan yang halus. Dunia luar mungkin akan membawa kejutan, tetapi Viana sudah siap, karena ia tahu kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata keras atau tindakan ekstrim. Kadang, kekuatan adalah ketenangan, pengamatan, dan kemampuan untuk menata langkah dengan hati-hati. Dan di sanalah Viana, berdiri di ambang kesadaran akan dunia yang mungkin belum sepenuhnya ia kuasai, namun ia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri, rumahnya, dan kehidupannya. Hari itu, cuaca di kota terasa cerah. Langit biru terang tanpa satupun awan yang menggantung. Viana tengah berada di dapur, menyiapkan teh hangat untuk dirinya dan suami. Suara ketukan pintu terdengar lembut, mengingatkan Viana bahwa tetangga sebelah rumah,
seorang wanita muda bernama Diandra, baru saja pindah ke rumah seberang. Diandra baru menempati rumah itu beberapa hari lalu. Sebuah bangunan minimalis yang tampak elegan namun sederhana. Ia seorang wanita muda, cantik, dan memiliki aura percaya diri yang kuat. Mata tajamnya selalu memeriksa lingkungan sekitar, dan setiap senyumnya mampu menarik perhatian siapapun yang melihat. Ia bukan tipe wanita yang mudah dilewati. Kehadirannya terasa, bahkan sebelum ia membuka mulut. Fiana mengamati Diandra dari jendela. Wanita itu sedang menurunkan beberapa kardus dari mobil. Tampak jelas bahwa Diandra cukup mandiri. Ia mengangkat kardus dengan cekatan, menyusun furnitur kecil, dan mengatur rumahnya tanpa bantuan siapapun. Ada rasa kagum yang muncul di hati Fiana terhadap ketegasan Diandra, meski ia tidak bisa menahan sedikit rasa penasaran. Beberapa jam kemudian, Diandra datang menyapa. "Halo, saya Diandra, baru pindah ke rumah seberang," katanya dengan senyum ramah. Nada suaranya ringan, tetapi terdengar penuh energi. Fiana menyambutnya dengan hangat, memperkenalkan diri, dan mereka mulai berbicara ringan tentang lingkungan, tetangga, dan keseharian di kota. Fiana segera menyadari satu hal, Diandra memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman dengan cepat. Cara ia berbicara, tertawa, dan menatap mata orang lain membuat setiap percakapan terasa hidup. Namun, di balik keramahan itu, Fiana menangkap sedikit nuansa manipulatif. Sebuah kemampuan untuk membaca orang dan menyesuaikan perilaku agar terlihat menyenangkan. Hari-hari berikutnya, Diandra mulai sering terlihat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ia berjalan-jalan di pagi hari, menghadiri beberapa acara komunitas kecil, dan secara alami menarik perhatian semua orang, termasuk Wahyu. Fiana memperhatikan dari jauh, mencatat perilaku Diandra, namun tetap bersikap normal. Ia percaya bahwa pengamatan adalah kunci untuk mengetahui karakter seseorang, dan Fiana selalu tertarik untuk memahami motivasi orang lain. Wahyu, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan ringan terhadap Diandra. Tidak terlihat jelas, tetapi Fiana mulai menangkap hal-hal kecil, senyum yang lebih hangat ketika bertemu Diandra, pembicaraan yang kadang terlalu panjang tentang hal-hal yang tidak penting, dan nada suara yang sedikit berubah saat Diandra hadir. Fiana tidak bereaksi langsung. Ia lebih memilih mengamati, mencatat, dan menunggu untuk melihat apakah hal ini akan berkembang menjadi sesuatu yang serius. Diandra sendiri tampak menikmati perhatian yang ia dapatkan. Ia bukan tipe wanita yang secara terbuka mengekspresikan ambisi atau niat tersembunyi, tetapi aura percaya dirinya sudah cukup untuk memikat siapa saja. Cara ia tertawa, cara ia menyapa tetangga, dan kecepatan ia beradaptasi dengan lingkungan membuat orang di sekitarnya, termasuk Wahyu, merasakan kenyamanan dan daya tarik yang sulit diabaikan. Suatu sore, ketika Fiana sedang menyiram tanaman di halaman, Diandra datang sambil membawa beberapa pot bunga kecil. "Aku pikir ini bisa membuat halamanmu lebih hidup," katanya sambil tersenyum. Fiana menerima bunga itu dengan senyum hangat, tetapi di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu, mengapa Diandra begitu cepat membangun kedekatan dengan semua orang di lingkungan mereka? Percakapan singkat itu memberi Fiana insight tambahan. Ia mulai menyadari bahwa Diandra bukan sekadar tetangga baru yang ramah. Ada sesuatu dalam caranya membangun hubungan dengan cepat yang membuatnya waspada. Tidak ada alarm bahaya yang jelas, tetapi insting Fiana mengatakan bahwa ia perlu lebih berhati-hati. Ia mulai memperhatikan interaksi Diandra dengan Wahyu secara khusus, memperhatikan setiap ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh. Beberapa hari kemudian, Fiana menjemput Wahyu dari kantor. Saat mereka masuk ke mobil, ia melihat Diandra di dekat parkiran. Diandra melambai kecil, dan Wahyu membalasnya dengan senyum tipis. Fiana menatapnya sebentar, menahan pertanyaan, dan memilih diam. Ia tahu bahwa pada saat ini, reaksi yang terlalu emosional akan membuatnya kehilangan kendali. Malam harinya, Fiana duduk di ruang kerja sambil menulis catatan tentang hari itu. Ia mencatat perilaku Diandra, interaksi kecil antara Wahyu dan Diandra, serta tanda-tanda awal yang membuatnya waspada. Bagi Fiana, menulis adalah cara untuk memproses informasi dan merencanakan langkah selanjutnya jika situasi berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Hari-hari berikutnya,
Pola interaksi mulai lebih jelas. Diandra semakin sering terlihat bersama Wahyu dalam pertemuan sosial atau proyek kantor yang melibatkan mereka berdua. Ia tampak natural, berbicara dengan mudah, dan secara halus membuat Wahyu merasa nyaman. Viana tetap mengamati, mencatat, dan menilai situasi tanpa menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Ia percaya bahwa strategi terbaik adalah pengamatan yang cermat sebelum melakukan langkah apapun. Dalam keseharian rumah tangga, Viana tetap menjalankan rutinitasnya, menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, menjaga komunikasi dengan suami, dan tetap ramah terhadap lingkungan. Ia tahu bahwa tindakan ekstrim terlalu cepat bisa memunculkan konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, ia lebih memilih pendekatan halus, mengumpulkan bukti, mempelajari karakter Diandra, dan menyiapkan diri untuk langkah yang tepat ketika waktunya tiba. Suatu siang, Viana melihat Diandra mengendarai mobil di jalan depan rumah. Mobil itu baru, elegan, dan sama persis dengan tipe mobil yang biasa digunakan Wahyu. Tanpa sadar, Viana menahan napas. Hatinya menangkap kemungkinan salah kaprah. Diandra mungkin mengira mobil itu milik Wahyu. Viana tersenyum tipis di dalam hati. Kesalahpahaman ini bisa menjadi kesempatan, tetapi ia harus tetap bersikap tenang dan tidak membuat kesalahan. Interaksi berikutnya terjadi ketika Diandra datang ke rumah Viana dengan alasan santai, membawa kue buatan sendiri. Ia berbicara dengan hangat, menanyakan kabar, dan mencoba membangun kedekatan dengan Viana. Viana menerima tamu itu dengan ramah, namun setiap gerak, setiap kata Diandra diamati dengan cermat. Ia ingin mengetahui motivasi Diandra tanpa menimbulkan konflik terbuka. Dalam beberapa minggu, Viana semakin menyadari pola. Diandra selalu hadir di sekitar Wahyu, entah itu di kantor, pertemuan sosial, atau bahkan sekadar di jalan. Meskipun interaksi masih sopan, Viana merasakan adanya hubungan emosional yang mulai terbentuk di antara Wahyu dan Diandra. Ia tidak panik, tetapi ketenangannya mulai berubah menjadi kewaspadaan aktif. Viana mulai menyiapkan strategi kecil, menata rumah agar terlihat rapi dan stabil, menjaga komunikasi dengan suami, dan memastikan bahwa setiap interaksi dengan Diandra tetap berada dalam kendali. Ia tidak ingin membuat keputusan emosional. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Hal ini membuatnya tetap unggul dalam situasi yang kompleks, meski ketegangan mulai terasa di udara. Sore itu, ketika cahaya matahari memudar ke oranye lembut, Viana berdiri di teras belakang, menatap Diandra yang sedang menyapu halaman rumahnya sendiri. Ada rasa kagum yang samar di hati Viana, tetapi juga rasa penasaran dan kewaspadaan. Ia tahu, suatu saat nanti, keberadaan Diandra bisa menjadi masalah serius. Tetapi untuk saat ini, yang ia lakukan hanyalah mengamati, merencanakan, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Di balik ketenangan yang terlihat, Viana sudah mulai menyiapkan langkah-langkah psikologis. Ia tahu bahwa menghadapi seorang wanita seperti Diandra membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan strategi yang matang. Rumah tangga adalah medan yang kompleks, dan Viana telah menempatkan dirinya di posisi yang memungkinkan untuk mengendalikan situasi ketika tantangan muncul. Hari itu menutup rutinitas yang tampak normal, tetapi di dalam hati Viana, benih kewaspadaan telah tertanam. Ia sadar, kehidupan yang harmonis bisa terguncang kapan saja, dan untuk mempertahankan kendali, ia harus tetap cermat, sabar, dan siap menghadapi setiap kemungkinan. Viana menatap langit senja yang perlahan gelap, menyadari bahwa kehidupan rumah tangganya akan menghadapi ujian baru. Namun, ia yakin, dengan pengamatan yang tajam, strategi yang matang, dan ketenangan yang terkendali, ia akan mampu menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang, tanpa kehilangan kendali atas rumah tangganya maupun dirinya sendiri. Pagi itu, rumah Viana terasa seperti biasa, hangat dan tertata rapi. Matahari baru saja menembus jendela ruang tamu, membiaskan cahaya lembut ke lantai kayu yang bersih. Viana berdiri di dekat jendela, menatap halaman depan yang tertata rapi, dan memikirkan keseharian yang tampak damai. Namun, instingnya yang tajam mulai menangkap ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memperhatikan interaksi antara Wahyu dan Diandra. Tidak ada yang jelas atau nyata,
Hanya gerak tubuh kecil, ekspresi wajah yang berbeda, dan nada suara yang sedikit berubah saat mereka berada di ruang yang sama. Bagi banyak orang, hal-hal ini mungkin tampak biasa. Namun bagi Fiana, setiap detail adalah informasi berharga yang bisa menunjukkan arah sesuatu yang lebih besar. Fiana mengambil secangkir kopi dari meja, duduk di sofa, dan membuka laptopnya. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian kecil yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Telepon Wahyu yang tiba-tiba disembunyikan saat masuk rumah. Pesan-pesan singkat yang selalu dibuka sendiri oleh Wahyu dan ditutup cepat ketika Fiana masuk ruangan. Senyum yang terlalu hangat dan tatapan yang tertahan saat berbicara dengan Diandra. Perubahan jadwal kerja yang tiba-tiba, dengan alasan rapat yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Fiana menatap daftar itu, menarik napas panjang, dan menyadari satu hal. Semua tanda-tanda itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia tidak panik, tetapi kewaspadaan dan strategi mulai mengambil alih pikirannya. Ia tahu, untuk menghadapi kemungkinan perselingkuhan, diperlukan observasi yang cermat, bukti yang kuat, dan rencana yang matang. Siang itu, Fiana memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan belanja bahan makanan. Ia ingin mengamati Wahyu dari jauh, tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat berada di pusat perbelanjaan, Fiana melihat Wahyu yang baru pulang dari kantor. Wahyu terlihat sedang berbicara di telepon, namun caranya yang menunduk dan suara yang diturunkan menunjukkan bahwa percakapan itu bersifat pribadi. Fiana menunggu beberapa menit sebelum mendekat, memastikan bahwa ia bisa mendengar hal-hal penting tanpa terlihat terlalu mengekang. Ia menangkap beberapa kata yang membuat hatinya bergetar, kata-kata ringan, namun cukup untuk menimbulkan rasa penasaran dan kehati-hatian. Tidak ada bukti kuat, tapi cukup untuk menegaskan insting Fiana. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Fiana duduk di ruang kerja, menyalakan lampu meja, dan mulai membuat catatan kronologis interaksi Wahyu dan Diandra. Ia menuliskan setiap pertemuan, percakapan singkat, serta perubahan perilaku suaminya. Ia menyadari bahwa informasi ini harus diproses dengan hati-hati. Terlalu cepat mengambil tindakan bisa membuat semua bukti lenyap atau Wahyu menyadari bahwa ia sedang diawasi. Hari-hari berikutnya, Fiana semakin memperhatikan gerak-gerik Wahyu. Ia mulai menyadari pola. Wahyu sering mengatur pertemuan dengan Diandra secara rahasia, baik di kantor maupun di luar. Pesan singkat di ponsel Wahyu selalu dihapus dengan cepat. Terkadang, ada tawa ringan yang terdengar dari percakapan telepon, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia dengar dari Wahyu. Fiana tidak panik, tetapi mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi situasi ini. Ia tahu bahwa menghadapi seorang wanita seperti Diandra tidak bisa dilakukan secara emosional. Dibutuhkan rencana matang, pengamatan yang tajam, dan langkah yang bisa menempatkan posisi moralnya di atas. Pada suatu sore, Fiana melihat Wahyu dan Diandra di sebuah kafe kecil di dekat kantor. Dari jauh, Fiana mengamati. Mereka tampak nyaman, berbicara dengan nada santai, dan ada interaksi yang jelas lebih akrab dari sekadar rekan kerja. Fiana menahan emosinya, tidak langsung mendekat atau menegur. Sebaliknya, ia menuliskan semua hal yang terlihat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Fiana menyadari satu hal penting. Diandra bukan tipe wanita yang langsung menyerang atau menuntut. Ia lebih cerdik, menggunakan pesona dan kepercayaan diri untuk memikat, membuat orang lain secara perlahan terbawa arus. Wahyu, yang biasanya tenang dan rasional, mulai tampak terpengaruh. Fiana tidak ingin melakukan konfrontasi emosional sekarang. Ia ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, semua bukti ada di tangannya, dan langkah yang diambil efektif. Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai terasa di rumah. Wahyu tampak gelisah di beberapa momen, menunduk ketika ponselnya berdering, dan menatap Fiana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Fiana tetap tenang, menyajikan rutinitas harian seperti biasa, sarapan bersama, menyiapkan rumah, menata jadwal kerja. Semua tampak normal, namun Fiana tahu bahwa ketenangan ini hanya topeng. Di baliknya, ia memetakan setiap langkah dan interaksi, mempersiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Suatu malam, Fiana memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih aktif.
Ia mulai menelusuri pola digital. Ia tidak mencontek secara ilegal, tetapi dengan memanfaatkan informasi yang sah, kalender kerja Wahyu, percakapan yang secara sukarela ditunjukkan, serta interaksi sosial media. Semua itu memberikan gambaran tentang seberapa dekat Wahyu dan Diandra. Viana menulis setiap hal secara rinci, menyadari bahwa pengamatan ini akan menjadi fondasi untuk langkah balas dendamnya di masa depan. Beberapa hari kemudian, Viana membeli mobil baru, mobil yang ia idamkan selama beberapa bulan. Mobil itu bukan hadiah untuk suami, melainkan simbol kemandirian dan kekuatan pribadinya. Ia tahu bahwa mobil ini bisa menjadi alat psikologis yang penting. Jika Diandra salah paham, ia bisa memanfaatkan situasi itu untuk mengontrol dinamika emosional yang akan muncul nanti. Tidak lama setelah mobil itu dibeli, Viana mulai memperhatikan perubahan kecil dari Diandra. Wanita itu terlihat lebih sering berada di sekitar rumah mereka, kadang tersenyum ke arah mobil, dan kadang bertanya-tanya tentang kendaraan yang baru itu. Viana menahan tawa tipis di dalam hati. Kesalahpahaman ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi Diandra dengan cara yang lebih efektif di waktu yang tepat. Malam itu, Viana menata dokumen, menulis catatan tentang semua interaksi, dan mempersiapkan strategi psikologis. Ia memahami satu prinsip penting. Konfrontasi fisik atau emosional terlalu cepat bisa menghancurkan bukti dan membuat situasi menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, setiap langkah harus diambil dengan ketenangan, analisis, dan rencana yang matang. Beberapa minggu berikutnya, interaksi antara Wahyu dan Diandra semakin sering, meski masih tersembunyi. Viana tetap mengamati, menulis, dan menganalisis. Ia menyadari bahwa perselingkuhan tidak selalu terlihat jelas, tetapi ada tanda-tanda kecil yang jika digabungkan akan menjadi bukti tak terbantahkan. Di tengah semua pengamatan itu, Viana tetap menjalankan rutinitas rumah tangga dengan sempurna. Ia menyiapkan sarapan, menjaga kebersihan rumah, dan berinteraksi dengan tetangga serta lingkungan. Semua ini memberikan kesan bahwa tidak ada yang salah. Namun di balik ketenangan itu, Viana telah menempatkan dirinya di posisi kontrol penuh. Ia tahu bahwa ketika waktunya tiba, ia akan mampu menghadapi Diandra dan Wahyu dengan bukti yang tidak bisa disangkal. Suatu pagi, Viana berdiri di teras belakang, menatap mobil barunya yang berkilau terkena sinar matahari. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa simbol itu bukan hanya tentang kemandirian, tetapi juga alat strategi. Setiap detail telah diperhitungkan. Mobil, catatan, pengamatan, dan analisis terhadap interaksi suami dan Diandra. Viana tahu bahwa kedamaian rumah tangga yang tampak tenang saat ini hanyalah permukaan. Di bawahnya, ketegangan yang belum muncul sedang membentuk dinamika yang lebih kompleks. Diandra, di sisi lain, tampak semakin percaya diri. Ia mulai berani mendekati Wahyu lebih sering, baik di kantor maupun di lingkungan sosial. Viana memperhatikan setiap senyum, setiap tatapan, dan setiap kata. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi wanita seperti Diandra, dibutuhkan strategi yang lebih cerdik daripada sekadar konfrontasi langsung. Kesabaran dan perencanaan matang adalah senjata terkuatnya. Pagi itu langit tampak sedikit mendung, meski matahari berusaha menyelinap dari balik awan kelabu. Viana bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terasa berat, tetapi pikirannya justru terlalu penuh untuk bisa tidur nyenyak semalam. Ia termenung cukup lama di tepi ranjang, memandangi gorden kamar yang bergoyang pelan karena angin dari ventilasi. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, mencoba menguatkan hatinya agar tidak goyah meskipun kebenaran pahit tentang Wahyu dan Diandra semakin jelas di matanya. Di meja rias, Viana melihat refleksinya. Wajahnya sedikit pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak lelah. Namun, ia tahu hari itu tidak bisa dijalani dengan rasa lemah. Justru ia harus terlihat kuat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebab semakin ia tampak rapuh, semakin mudah bagi Wahyu maupun Diandra untuk menganggapnya tak berdaya. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Aroma kopi hitam yang biasa ia buat untuk dirinya sendiri menjadi penenang di pagi hari. Namun kali ini, meski menyeruput beberapa teguk, rasa pahit kopi itu tak mampu mengusir getir yang menempel di lidahnya. Sambil menatap gelas di tangannya,
Pikirannya melayang pada percakapan singkat yang sempat ia dengar kemarin. Suaminya berbicara dengan seseorang di telepon, menyebut nama Diandra dengan cara yang terlalu mesra untuk sekadar teman kerja. Perasaan Viana campur aduk. Ada luka, ada marah, tapi juga ada dorongan kuat untuk tetap tenang. Ia tidak ingin terburu-buru. Semua harus terencana, semua harus matang, agar ia tidak terlihat sebagai perempuan yang hanya menuruti emosi. Disinilah Viana berbeda. Ia bukan tipe istri yang mudah dikendalikan oleh rasa cemburu tanpa bukti nyata. Ia ingin kebenaran itu ia genggam erat terlebih dahulu. Baru kemudian ia melangkah dengan cara yang lebih cerdas. Ponselnya berbunyi di meja. Viana segera meraihnya. Sebuah pesan dari sahabat dekatnya. Ratna. Enam. Jangan lupa nanti siang kita ketemu. Aku udah dapat informasi penting soal Diandra. Viana membaca pesan itu berulang-ulang. Kemudian ia tersenyum tipis. Ratna memang selalu bisa diandalkan. Sejak awal, Ratna sudah merasakan ada yang janggal dengan sikap Wahyu. Dan ternyata firasatnya benar. Viana menjawab singkat. Oke, aku siap. Hari itu terasa berjalan lebih lambat. Viana menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan potongan timun di pinggir piring. Ia menatanya dengan rapi di meja makan. Tak lama kemudian, Wahyu muncul dengan wajah terburu-buru. Jas hitam sudah melekat di tubuhnya, rambutnya disisir rapi, dan ia semprotkan parfum yang biasa dipakai saat hendak menghadiri pertemuan penting. Sayang, aku nggak bisa sarapan lama-lama. Ada meeting pagi ini, katanya sambil meraih sepotong telur dari piring. Viana hanya mengangguk. Nggak apa-apa. Aku sudah tahu kamu sibuk. Tapi jangan lupa makan siang. Jangan ditunda-tunda. Wahyu tersenyum tipis, lalu mencium kening Viana sekilas sebelum pergi. Namun Viana bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari sentuhan itu. Tidak ada ketulusan. Tidak ada kehangatan. Hanya gerakan mekanis yang seolah dilakukan untuk menjaga penampilan. Begitu pintu rumah tertutup, Viana menghela napas panjang. Ia tahu benar bahwa meeting pagi itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Instingnya semakin tajam setelah beberapa hari ini ia mengamati perubahan-perubahan kecil pada Wahyu. Siang harinya, Viana meluncur ke sebuah kafe tempat ia janjian dengan Ratna. Suasana kafe cukup tenang, dengan musik jazz pelan mengisi udara. Ratna sudah duduk di sudut ruangan, menunggu sambil memainkan sedotan dalam gelas jusnya. Begitu melihat Viana datang, Ratna langsung melambaikan tangan. Enam, sini. Aku udah gak sabar cerita sama kamu. Viana tersenyum kecil, duduk di depannya, dan memesan secangkir teh hangat. Apa yang kamu dapat, Erate? Tanyanya dengan nada pelan. Ratna mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya diturunkan agar tidak terdengar orang lain. Aku punya kenalan di kantor tempat Diandra kerja. Dari dia aku tahu kalau Diandra sering banget keluar bareng sama Wahyu. Alasannya sih urusan proyek. Tapi kok anehnya lebih sering di luar jam kantor. Jantung Viana berdegup kencang. Meski sebenarnya ia sudah menduga, mendengar penegasan seperti ini tetap membuatnya sulit bernapas sesaat. Kamu yakin? Tanyanya. Yakin. Bahkan aku dikirimin foto mereka waktu makan bareng di restoran. Nih, lihat. Ratna membuka ponselnya dan memperlihatkan beberapa foto. Dalam gambar itu, jelas terlihat Wahyu dan Diandra duduk bersebelahan. Wajah mereka tampak begitu akrab. Senyum Wahyu lepas. Berbeda dengan senyum kaku yang ia tunjukkan pada Viana di rumah. Viana menatap foto-foto itu cukup lama. Hatinya terasa perih. Tapi di sisi lain ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Bara yang perlahan-lahan tumbuh menjadi api besar. Api yang suatu saat akan membakar habis semua kebohongan itu. Aku harus tenang, Erate. Aku nggak bisa gegabah, kata Viana setelah menghela napas dalam. Ratna mengangguk mantap. Betul, kamu harus sabar. Enam. Tapi jangan diam aja. Kamu juga harus punya langkah. Mereka berbincang cukup lama, menyusun rencana-rencana kecil. Viana mendengarkan semua masukan Ratna dengan serius. Setiap kata, setiap informasi,
Ia simpan rapat-rapat dalam ingatannya. Malamnya, ketika Wahyu pulang lebih larut dari biasanya, Viana hanya menyambut dengan senyum tipis. Ia tidak bertanya banyak. Ia tidak ingin membuat Wahyu curiga bahwa ia sedang mengumpulkan bukti. Justru ketenangan inilah yang akan membuatnya semakin mudah bergerak di balik layar. Namun di balik senyumnya, Viana menyimpan tekad yang semakin menguat. Jika Wahyu benar-benar mengkhianati pernikahan mereka, maka balasannya tidak akan sederhana. Ia akan membalas dengan cara yang membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Viana menatap kosong ke arah jendela kamar, sementara suara televisi di ruang tamu terdengar samar. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru tak kunjung bisa beristirahat. Semalam ia berdebat hebat dengan Wahyu, suaminya, setelah beberapa hari menumpuk kekecewaan yang tak bisa lagi ia bendung. Perdebatan itu berakhir dengan diam-diaman, dan pagi ini suasana rumah masih terasa dingin. Ia menarik selimut ke dada, menahan tubuhnya agar tetap hangat meski udara kamar tak begitu dingin. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya, tapi bayangan wajah Wahyu yang acuh dan dingin terus terbayang di kepalanya. Rasa sakit itu bercampur antara kecewa, marah, sekaligus sedih. Di ruang tamu, Wahyu duduk dengan wajah datar. Ia menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi, namun pikirannya juga tak benar-benar fokus. Setelah pertengkaran semalam, ia merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Baginya, harga dirinya sebagai laki-laki selalu harus dijunjung tinggi, bahkan pada istri yang sudah bertahun-tahun setia menemaninya. Pagi itu, Viana akhirnya bangkit, berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan menggoreng telur, menanak nasi, dan menyiapkan teh hangat. Namun wajahnya tetap murung. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada beban yang menekan. Saat meja makan telah tertata, ia memanggil suaminya dengan suara lirih. "Yah, sarapan dulu." Wahyu menoleh, lalu berdiri dan menghampiri meja makan. Namun tak ada ucapan terima kasih, tak ada senyum hangat seperti dulu. Ia hanya duduk, mengambil piring, lalu mulai makan dengan wajah tanpa ekspresi. Hening. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Viana hanya duduk di hadapannya, menatap suaminya yang kini seakan berubah menjadi orang asing. "Yah," Viana akhirnya memberanikan diri bicara. "Aku ingin kita bicara baik-baik. Kita nggak bisa terus-terusan begini." Wahyu menghentikan gerakan tangannya, menatap Viana sejenak lalu kembali menunduk. "Aku nggak mau ribut lagi. Aku capek. Kalau kamu mau ngomong, ngomong saja, tapi jangan panjang lebar." Viana menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku cuma ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi sama kita? Kamu berubah. Kamu sering pulang telat, kadang nggak pulang. Aku merasa ada yang kamu sembunyikan." Wahyu menghela napas panjang, lalu menaruh sendoknya. "Aku cuma sibuk. Jangan lebay. Aku kerja untuk kita juga, untuk rumah ini." "Tapi aku tahu." "Yah," suara Viana bergetar. "Aku tahu ada perempuan lain. Kamu pikir aku buta? Aku bukan gak tahu siapa dia. Aku tahu kamu sering ketemu Diandra." Wahyu terdiam. Matanya memandang tajam ke arah Viana, seakan marah karena rahasianya terbongkar. Namun ia tak mengeluarkan bantahan. Keheningan itu justru menjadi jawaban. Hati Viana hancur seketika. Ia menunduk, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh di depan suaminya. "Kalau memang benar begitu," katanya lirih, "kenapa kamu tega melakukan ini ke aku? Apa kurangnya aku selama ini? Apa aku tidak cukup buat kamu?" Wahyu berdiri dari kursinya, meninggalkan piring yang belum habis. "Aku nggak mau bahas ini sekarang. Aku harus kerja." Ia langsung mengambil kunci motor dan pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Viana yang terisak di meja makan dengan hati remuk. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Viana. Wahyu semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun ia selalu membawa dingin. Sementara itu, kabar tentang kedekatan Wahyu dengan Diandra semakin sering sampai ke telinga Viana. Suatu sore, ketika Viana pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan rumah,
Ia tanpa sengaja melihat Wahyu bersama Diandra. Mereka tampak mesra, tertawa bersama, seakan tak peduli dunia. Yang lebih menyakitkan, mobil yang mereka naiki adalah mobil yang dibeli Viana dengan jerih payahnya. Hatinya terasa terbakar, tangannya gemetar. Namun ia mencoba menahan diri agar tidak langsung membuat keributan di tempat umum. Ia hanya menatap dari jauh. Bibirnya bergetar menahan kata-kata yang ingin ia lontarkan. "Jadi ini alasannya kamu berubah, yah," gumamnya dalam hati. "Kamu tega mengkhianati aku demi dia. Bahkan mobil yang aku beli pun kamu pakai untuk memanjakan selingkuhanmu." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia lalu bergegas pergi dari sana, tak sanggup lagi melihat pemandangan yang menusuk hatinya. Malam itu, Viana termenung di kamar. Ia merasa tubuhnya kosong, pikirannya buntu. Namun di balik rasa sakit itu, muncul tekad baru. Ia tak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus bangkit. Ia harus melawan. "Aku nggak akan diam saja," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kalau dia bisa setega itu, aku juga bisa lebih kejam. Aku akan tunjukkan. Wahyu. Aku akan tunjukkan. Diandra." Keesokan harinya, Viana mulai menyusun rencana. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu harus menunggu momen yang tepat. Sementara itu, ia tetap bersikap biasa di depan Wahyu, meski hatinya menyimpan bara. Ia mulai mengumpulkan bukti. Pesan singkat, foto-foto, bahkan catatan kecil tentang kebiasaan Wahyu ketika bersama Diandra. Semua ia simpan rapi. Semakin lama, semakin jelas baginya bahwa hubungan Wahyu dan Diandra bukan sekadar perselingkuhan biasa, melainkan sudah melibatkan harta benda yang selama ini ia perjuangkan. Seminggu kemudian, kesempatan itu datang. Wahyu pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk. Ia terjatuh di sofa, tertidur tanpa sempat berganti pakaian. Viana diam-diam mengambil ponselnya, membuka galeri dan pesan-pesan di dalamnya. Apa yang ia temukan membuat dadanya sesak. Foto-foto Wahyu dan Diandra tersimpan rapi, penuh senyuman dan kemesraan. Pesan-pesan singkat berisi janji manis, bahkan rencana-rencana masa depan yang membuat Viana semakin merasa terhianati. Tangannya bergetar, namun matanya justru memancarkan api. Ia menutup ponsel itu dengan erat, lalu menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. "Kamu pikir aku nggak bisa balas, yah?" bisiknya. "Kamu salah besar. Kamu akan menyesal sudah mengkhianati aku." Hari demi hari, Viana mulai mengubah sikapnya. Ia tak lagi menegur Wahyu yang pulang larut. Ia juga tak lagi bertanya atau menangis. Justru ia bersikap lebih tenang, seakan sudah menyerah. Wahyu merasa leluasa, mengira istrinya benar-benar sudah pasrah. Namun di balik semua itu, Viana sedang menyiapkan langkah. Ia mulai mendekati beberapa orang terdekat, termasuk sahabat lamanya yang bekerja di kantor hukum. Ia meminta nasihat, mempelajari cara melindungi hak-haknya, terutama terkait rumah dan harta yang selama ini ia perjuangkan. Setiap malam, ia mencatat dengan rapi, menyusun strategi dengan sabar. Ia tahu, untuk melawan Wahyu dan Diandra, ia butuh waktu dan ketepatan. Diandra, di sisi lain, semakin berani menunjukkan diri. Ia kerap datang ke rumah Wahyu ketika Viana sedang tidak ada, bahkan sesekali meninggalkan barang-barang kecil yang disengaja agar terlihat, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah berhasil merebut hati Wahyu. Suatu sore, ketika Viana pulang lebih cepat dari biasanya, ia mendapati skarf wanita tergeletak di sofa ruang tamu. Wangi parfum yang asing masih melekat di kain itu. Ia menatap skarf itu lama, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, Diandra," gumamnya pelan. "Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu salah. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya." Malam itu, Viana duduk di kamar dengan wajah tenang. Di hadapannya, sebuah buku catatan terbuka. Tangan kanannya menulis pelan, menyusun rencana langkah demi langkah. Setiap huruf yang ia tulis seakan menjadi janji. Janji untuk membalas lebih kejam dari apa yang sudah mereka lakukan padanya. Ia menutup buku itu dengan mantap, lalu menatap dirinya di cermin. Sorot matanya tak lagi sama. Ada api yang menyala,
Ada tekad yang membara. Permainan baru saja dimulai, bisiknya. Hari berganti, rutinitas rumah tangga Viana terus berjalan seperti biasa di permukaan. Tetapi dalam hati dan pikirannya, ada badai yang tak kunjung reda. Senyumnya di hadapan Wahyu kian jarang, meskipun ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Viana menyadari bahwa rumah tangga yang ia jalani sedang di ujung tanduk. Ia tak ingin gegabah, namun juga tak bisa menutup mata. Diandra, sosok perempuan yang telah merenggut ketenangan keluarganya, masih berkeliaran bebas, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Viana duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Ia menatap jendela, memperhatikan gerimis yang turun perlahan. Hatinya penuh dengan tanya, penuh dengan rencana yang masih belum bisa ia putuskan. Baginya, ini bukan sekadar persoalan rumah tangga biasa. Ini tentang harga diri, tentang pengorbanan yang sudah ia tanamkan bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Wahyu pulang. Dari wajahnya terlihat lelah, tapi juga menyimpan sesuatu yang membuat Viana ingin mencurigainya lagi. Wahyu meletakkan tas kerjanya di kursi, lalu menghampiri Viana. "Lagi apa, Yan?" tanyanya dengan suara datar. "Lagi minum teh." "Kamu pulang agak sore ya?" jawab Viana, tersenyum tipis. "Iya, ada pekerjaan tambahan di kantor," sahut Wahyu sambil duduk di sampingnya. Viana memperhatikan ekspresi suaminya dengan seksama. Hatinya berkata bahwa lelaki ini sedang menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya, nada bicaranya, bahkan cara ia menghela napas. Semuanya seperti menyimpan rahasia. Malamnya, setelah Wahyu tertidur, Viana mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping ranjang. Ia membuka dengan cepat, menggunakan sidik jari Wahyu yang sebelumnya sudah ia hafalkan caranya saat Wahyu tidur. Begitu layar terbuka, Viana langsung masuk ke aplikasi pesan. Dan benar saja, ada percakapan singkat antara Wahyu dan seseorang bernama D.E. Pesan itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membakar amarah Viana. "Besok jangan lupa, aku tunggu di tempat biasa. Tenang, aku pasti datang. Jangan khawatir." Viana menggertakkan giginya. Jadi benar dugaannya, Wahyu masih berhubungan dengan Diandra meski ia sudah memberikan banyak peringatan. Malam itu ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya dipenuhi bayangan bagaimana Wahyu bertemu dengan perempuan itu, bagaimana mereka berbicara di belakangnya, dan bagaimana mereka menikmati sesuatu yang seharusnya hanya milik dirinya seorang. Keesokan harinya, Viana mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penonton dari kisah menyakitkan ini. Ia ingin bertindak, namun caranya harus elegan, cerdas, dan penuh perhitungan. Ia tahu, jika ia hanya marah-marah tanpa bukti kuat, Wahyu mungkin akan menyangkal, bahkan bisa memutarbalikkan keadaan. Siang itu, Viana menghubungi sahabat lamanya, Nisa. Mereka sudah lama bersahabat sejak kuliah, dan Nisa dikenal sebagai perempuan yang lugas dan selalu bisa memberikan pandangan tajam. "Aku butuh bantuanmu, Sa," kata Viana saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. "Bantuan apa? Kamu kelihatan serius banget," sahut Nisa sambil menatap wajah sahabatnya. "Aku yakin Wahyu masih ketemu sama Diandra. Aku mau pastikan dengan bukti yang jelas." Nisa mengangguk pelan. "Kamu mau aku bantu cari tahu?" "Iya, aku nggak bisa lakukan ini sendirian. Aku butuh kamu untuk jadi mataku di luar sana." Nisa menatap Viana dengan tatapan prihatin, lalu menghela napas. "Yan, kamu ini sebenarnya kuat banget. Aku bisa lihat dari caramu bicara. Kalau memang itu maumu, aku akan bantu. Tapi kamu juga harus siap mental. Apapun yang akan kamu temukan nanti, jangan sampai bikin kamu hancur." Viana menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. "Aku sudah hancur sejak lama, Sa. Sekarang yang aku butuhkan hanya kejelasan dan langkah berikutnya." Mereka pun menyusun rencana. Viana tahu kebiasaan Wahyu bertemu dengan Diandra di hari-hari tertentu. Ia memberikan beberapa informasi kepada Nisa agar mudah diikuti. Dan benar saja, 2 hari kemudian, Nisa mengirimkan beberapa foto ke ponsel Viana.
Foto-foto itu menunjukkan Wahyu dan Diandra sedang makan bersama di sebuah restoran. Tatapan mata mereka begitu dekat, seolah dunia hanya milik berdua. Viana menatap foto itu dengan hati bergetar. Ada luka yang menusuk, tapi juga ada tekad yang menguat. Ia tahu, saatnya ia mengambil langkah yang lebih besar. Malam itu, Viana duduk di meja kerjanya. Ia membuka sebuah buku catatan dan mulai menulis sesuatu. Ia menuliskan rencana demi rencana, setiap detail yang harus ia lakukan untuk membuat Wahyu dan Diandra sadar betapa besar kesalahan mereka. Ia tak ingin lagi menjadi korban. Kini saatnya ia membalas, tapi dengan cara yang jauh lebih kejam dan tidak terduga. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Wahyu dengan santai meminjam mobil mewah Viana, mengaku ingin menghadiri rapat penting. Viana tentu saja mengizinkan, karena ia tahu, justru dari sinilah permainan akan dimulai. Beberapa jam setelah Wahyu pergi, Nisa kembali mengirim pesan. "Yan, aku lihat mobilmu parkir di depan hotel." Hati Viana berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan ia temukan, dan kali ini ia tidak akan tinggal diam. Ia segera mengambil jaket, lalu meluncur ke lokasi dengan mobil cadangan yang biasa ia gunakan. Setibanya di sana, ia melihat dengan mata kepala sendiri, mobilnya yang gagah terparkir di depan hotel. Ia duduk di dalam mobil beberapa menit, menunggu. Dan benar saja, Wahyu keluar dari pintu hotel bersama Diandra. Mereka terlihat tertawa, dengan wajah penuh kebahagiaan. Diandra bahkan menggandeng lengan Wahyu, seolah-olah lelaki itu memang miliknya. Amarah Viana memuncak. Ia membuka pintu mobil, melangkah cepat ke arah mereka. Suara langkahnya begitu tegas hingga membuat Wahyu dan Diandra menoleh. "Viana!" Wahyu terkejut, wajahnya pucat. Viana menatap keduanya dengan mata penuh api. Ia mengalihkan pandangan ke Diandra, lalu ke mobil yang diparkir tak jauh dari sana. "Kamu kira mobil itu milik suamimu, ya?" ucapnya dingin. Diandra terdiam, wajahnya berubah pucat. Tanpa banyak kata, Viana menarik rambut Diandra dengan keras, membuat perempuan itu menjerit. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, tapi Viana tak peduli. Ia menyeret Diandra ke arah mobil yang terparkir itu. "Dengar baik-baik, mobil ini milikku, bukan milik Wahyu, bukan milikmu, tapi milikku. Dan kamu berani sekali masuk ke dalamnya seakan-akan kamu pemiliknya." Jeritan Diandra menggema. Sementara Wahyu hanya bisa kebingungan, mencoba menenangkan keadaan. Tapi Viana tak memberi kesempatan. Dengan satu tarikan kuat, ia menjambak Diandra hingga terjatuh di dekat mobil, membuat semua orang terkejut. "Jangan pernah lagi kamu injak mobilku, atau aku pastikan kamu menyesal seumur hidup," ucap Viana lantang. Suasana semakin ramai. Orang-orang berkerumun. Wahyu mendekat, mencoba menghentikan istrinya. Tapi Viana menepis tangannya dengan keras. "Diam, Wahyu. Kamu tidak pantas bicara apapun sekarang." Diandra merintih kesakitan, mencoba bangkit dengan wajah kusut. Namun di balik luka itu, Viana melihat jelas betapa terhinanya perempuan itu. Dan itulah yang ia inginkan. Malam itu, Viana kembali ke rumah dengan dada bergemuruh. Ia tahu, ini baru awal dari permainan yang panjang. Balas dendamnya baru saja dimulai, dan ia tak akan berhenti sampai Wahyu dan Diandra benar-benar merasakan pahitnya pengkhianatan yang selama ini mereka lakukan. Hari-hari setelah pertemuan panas antara Viana dan Wahyu masih menyisakan luka yang mendalam di hati Viana. Malam itu, setelah pertengkaran besar, ia tidak bisa tidur. Matanya sembab, pikirannya penuh dengan tumpukan pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Ia masih tidak mengerti bagaimana mungkin seorang pria yang sudah lama hidup bersamanya, membangun rumah tangga dengannya, bisa tega memelihara kebohongan demi wanita lain. Di dalam kesunyian kamar, Viana berbaring miring dengan punggung membelakangi Wahyu. Ia bisa mendengar desahan napas suaminya yang berat. Tanda Wahyu belum benar-benar terlelap. Sesekali pria itu menggeliat, memutar badannya, lalu mendesah. Mungkin ia juga tidak nyaman dengan apa yang telah terjadi. Namun bagi Viana, malam itu bukan sekadar malam tak biasa.
Itu malam di mana kepercayaannya retak. Malam di mana luka batin mulai menorehkan garisnya sendiri. Paginya, Viana bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap cermin di meja rias, melihat wajahnya yang pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Rambutnya yang biasanya ia tata rapi hanya ia ikat asal. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Aku harus tetap kuat. Aku tidak boleh terlihat hancur di depannya. Tidak boleh. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Telur dadar, nasi hangat, dan segelas susu. Rutinitas sederhana itu seolah menjadi tameng agar rumah masih terlihat normal. Padahal di dalam, hatinya runtuh perlahan. Ketika Wahyu turun, suasana hening. Tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Viana duduk di kursi makan, menatap piringnya tanpa semangat. Wahyu mencoba membuka percakapan. Pagi. Namun hanya gumaman singkat dari Viana yang menjawab. Suasana meja makan terasa dingin. Wahyu tampak gelisah. Ia beberapa kali melirik istrinya, berusaha mencari celah untuk berbicara, tapi bibirnya seakan terkunci. Ada jarak yang begitu lebar di antara mereka, meskipun kursi mereka hanya dipisahkan oleh meja kayu. Setelah sarapan, Viana bergegas ke kamarnya, mengambil tas kerja, lalu berangkat tanpa menoleh sedikit pun. Ia sengaja berangkat lebih awal, untuk menghindari obrolan. Di mobil, ia menarik napas panjang, mencoba menata pikirannya. Mobil itu, hasil jerih payahnya, kini menjadi simbol yang membuat hatinya campur aduk. Ia masih teringat bagaimana Diandra, wanita itu, pernah dengan percaya diri duduk di kursi penumpang mobil yang ia beli dengan keringat sendiri. Sepanjang perjalanan ke kantor, Viana merenung. Ia ingat kembali masa-masa ketika ia bekerja keras bersama Wahyu. Saat mereka berdua menabung untuk membeli rumah kecil. Saat mereka menahan diri untuk liburan agar bisa menyiapkan masa depan anak. Semua pengorbanan itu seolah sia-sia ketika Wahyu memilih mengkhianati. Di kantor, Viana mencoba menutupi kegelisahannya. Namun sahabatnya, Laras, cukup peka. Saat jam makan siang, Laras menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu kenapa, Yan? Wajahmu pucat banget. Mata kayak habis nangis semalaman. Viana hanya tersenyum kaku. Enggak apa-apa. Cuma kurang tidur aja. Namun Laras tidak mudah percaya. Ia menggenggam tangan Viana. Aku ini udah kenal kamu lama. Kamu bisa bohongin orang lain, tapi nggak bisa bohongin aku. Ada masalah sama Wahyu? Viana terdiam. Bibirnya bergetar. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin masalah rumah tangganya tersebar di kantor. Namun di saat yang sama, ia juga butuh tempat untuk bersandar. Akhirnya ia berbisik lirih. Aku cuma capek, Ras. Capek banget. Laras menatapnya penuh iba. Kalau kamu butuh cerita, aku siap kapanpun. Kebaikan Laras membuat hati Viana sedikit lebih ringan. Meski beban itu tidak hilang. Ia kembali ke meja kerjanya dengan pikiran yang masih berantakan. Malamnya, saat kembali ke rumah, Viana mendapati Wahyu sudah di ruang tamu, duduk sambil menatap layar televisi yang mati. Sepertinya ia menunggu kepulangannya. Begitu melihat Viana datang, Wahyu berdiri, menghampirinya. Viana, kita bisa bicara? Tanya Wahyu hati-hati. Viana melepas sepatunya, meletakkan tas di sofa, lalu menatap Wahyu dingin. Bicara tentang apa? Tentang kebohonganmu? Tentang wanita itu? Wahyu menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Aku salah. Aku tahu. Tapi aku minta satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur. Viana tertawa miris. Menjelaskan? Menjelaskan bahwa kamu tega dudukin wanita itu di mobilku. Mobil yang aku beli dengan keringatku? Menjelaskan bahwa kamu tega habiskan uang kita untuk orang lain, sementara aku yang kerja mati-matian. Wahyu terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Aku nggak minta banyak, Wahyu, lanjut Viana. Aku cuma minta kejujuran. Tapi bahkan itu pun kamu nggak bisa kasih. Kamu pilih jalan pintas dengan kebohongan.
Air mata Viana jatuh lagi. Namun kali ini ia tidak menyembunyikannya. Wahyu mencoba mendekat. Namun Viana mundur, menjaga jarak. Aku masih di sini karena aku belum siap melepaskan semua yang sudah kita bangun. Tapi jangan kira aku akan diam saja. Jangan kira aku akan tinggal sebagai istri bodoh yang cuma menelan sakit hati, kata Viana dengan suara bergetar tapi tegas. Wahyu menatap istrinya. Ada rasa takut di matanya. Ia tahu Viana bukan wanita lemah. Jika ia sudah berkata demikian, artinya Viana benar-benar terluka. Hari-hari berikutnya, Viana mulai menyusun langkah. Ia tidak lagi hanya terjebak dalam kesedihan, tapi mulai mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Ia sadar, untuk membalas lebih kejam, ia harus bijak, harus sabar menunggu saat yang tepat. Ia mulai mengatur keuangan mereka lebih ketat, memindahkan beberapa tabungan ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan Wahyu. Ia juga mulai mencari informasi lebih dalam tentang Diandra. Wanita itu bukan orang asing di matanya, tapi ia ingin tahu lebih banyak. Siapa keluarganya? Di mana dia bekerja? Apa kelemahannya? Viana mulai menyiapkan langkah-langkah dengan tenang. Di balik senyum dinginnya di rumah, ada strategi yang perlahan ia rancang. Ia tahu luka ini tidak bisa sembuh begitu saja, dan jika Wahyu berani mengkhianatinya, maka ia pun harus siap memberikan balasan yang lebih menyakitkan. Di malam-malam berikutnya, Viana duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Di depannya ada catatan-catatan kecil tentang Diandra. Usianya, pekerjaannya, aktivitasnya di media sosial, bahkan alamat apartemennya. Semua detail itu Viana kumpulkan dengan sabar. Ia bergumam lirih. Kamu pikir bisa ambil suamiku dengan mudah, Diandra? Kamu salah besar. Aku yang akan tentukan bagaimana cerita ini berakhir. Di saat yang sama, Wahyu masih berusaha keras mendekati istrinya. Ia mencoba bersikap manis, membawakan bunga, bahkan menawarkan liburan singkat. Namun Viana hanya menanggapi dengan datar. Ia tidak lagi mudah luluh dengan sikap manis sesaat. Ia sudah belajar bahwa di balik senyum Wahyu bisa tersembunyi banyak dusta. Malam itu, ketika Wahyu sudah tidur, Viana berjalan pelan ke balkon, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, membawa ketenangan sesaat. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya masih menyimpan badai. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu luka ini baru permulaan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, akan tiba saatnya ia membuat Wahyu dan Diandra menyesali perbuatan mereka. Tidak dengan teriakan, tidak dengan kekerasan semata, tapi dengan cara yang lebih halus, lebih menusuk, lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Hari-hari yang dilalui Viana terasa semakin berat. Setelah kepingan demi kepingan kebenaran terbuka mengenai hubungan terlarang antara Wahyu dan Diandra, hatinya terus bergolak. Ia sudah mencoba menahan diri, berusaha untuk tetap tegar di hadapan orang lain, tetapi ketika malam datang dan hanya kesunyian yang menemaninya, air mata seringkali menjadi pelampiasan satu-satunya. Malam itu, Viana duduk di ruang tamu. Lampu tidak terlalu terang, hanya cahaya temaram dari lampu sudut ruangan yang menyinari wajahnya. Di tangannya ada sebuah buku catatan, tempat ia menuliskan semua hal yang ingin ia keluarkan dari pikirannya. Setiap lembar dipenuhi coretan kata-kata yang menggambarkan luka, kecewa, dan juga sedikit semangat yang ia kumpulkan untuk bertahan. Diandra. Nama itu kembali melintas di kepalanya. Bayangan wajah wanita itu membuat dadanya sesak. Ia teringat kejadian beberapa waktu lalu ketika tanpa sengaja melihat sendiri Diandra duduk manja di dalam mobilnya. Mobil yang dibelinya dengan hasil jerih payah kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dan lebih menyakitkan lagi, Diandra tampak begitu percaya diri, seolah mobil itu memang miliknya bersama Wahyu. Sejak saat itu, Viana menyimpan amarah yang tidak pernah ia tunjukkan secara terbuka. Ia tahu waktunya belum tepat. Ada strategi yang harus ia susun. Ada perhitungan matang sebelum benar-benar memperlihatkan siapa dirinya. Sebab bagi Viana, membalas pengkhianatan tidak cukup hanya dengan marah atau menangis, melainkan harus dengan cara yang bisa benar-benar membuat mereka menyesal. Pagi harinya, Viana bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana.
Aroma tumisan bawang dan telur menyebar ke seluruh rumah. Tangannya cekatan, meski pikirannya terus dipenuhi berbagai rencana. Tak lama kemudian, suara langkah Wahyu terdengar dari kamar. Ia keluar dengan wajah lesu, matanya sembab. Mungkin karena begadang atau justru akibat merasa bersalah yang ia sembunyikan. "Pagi," ucap Wahyu singkat sambil menarik kursi. Viana hanya melirik, lalu kembali menatap piring di meja makan. "Pagi," balasnya tanpa ekspresi. Suasana sarapan berjalan hening. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Wahyu tampak beberapa kali ingin membuka percakapan, tetapi selalu terhenti karena tatapan Viana yang dingin. Hingga akhirnya, setelah beberapa menit, Wahyu memberanikan diri. "Enam, aku tahu belakangan ini kamu dingin sekali sama aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Jangan langsung berpikir yang aneh-aneh," katanya hati-hati. Viana menoleh perlahan. "Jelaskan apa? Yah, apa yang sebenarnya perlu dijelaskan? Aku rasa semua sudah cukup jelas tanpa perlu kata-kata darimu." Wahyu terdiam. Ia menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Viana kemudian berdiri, mengambil piring kotor, dan membawanya ke dapur. "Kalau kamu mau bicara jujur, bicaralah. Tapi jangan pernah lagi aku dengar kamu memutarbalikkan fakta." "Aku tidak bodoh, Wahyu," ucapnya lirih namun tajam. Kata-kata itu membuat Wahyu tercekat. Ia ingin bicara, tetapi lidahnya seakan keluh. Ia tahu Viana sudah mengetahui banyak hal, hanya saja belum semua kebenaran terungkap di meja ini. Hari demi hari berjalan, Viana mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan sikap tenang yang membuat Wahyu semakin tertekan. Viana mulai lebih sibuk dengan dirinya, pekerjaannya, bahkan kegiatan sosial di luar rumah. Ia bertemu dengan beberapa sahabat lamanya, membangun kembali jejaring yang sempat lama ia tinggalkan karena fokus mengurus rumah tangga. Salah satu sahabat yang kembali dekat dengannya adalah Lestari, seorang wanita tangguh yang sudah lama mengenal jatuh bangun kehidupan rumah tangga. Saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil, Viana menceritakan sebagian keresahannya. "Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal diam, Enam," kata Lestari sambil menyeruput kopinya. "Tapi aku tahu kamu bukan tipe orang yang gegabah. Kamu pasti sudah punya rencana, kan?" Viana tersenyum samar. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Balas dendam butuh perhitungan. Aku tidak ingin menjerumuskan diriku sendiri. Yang aku mau adalah mereka merasakan sakitnya dikhianati. Sama seperti yang aku rasakan." Lestari menatap sahabatnya itu dengan kagum. "Kamu kuat sekali. Tapi jangan sampai kekuatan itu berubah jadi luka baru. Ingat, tujuanmu bukan hanya membalas, tapi juga melepaskan beban yang selama ini menjeratmu." Ucapan itu membuat Viana terdiam sejenak. Dalam hati, ia tahu Lestari benar, tetapi rasa sakit yang ia alami terlalu dalam untuk bisa begitu saja dilepaskan. Malam berikutnya, Viana sengaja pulang lebih larut dari biasanya. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Wahyu di rumah tanpa dirinya. Saat ia membuka pintu, suara lirih tawa terdengar dari ruang keluarga. Dengan langkah pelan, Viana mendekat. Dan benar saja, di layar ponsel Wahyu terpampang wajah Diandra. Mereka sedang melakukan panggilan video. Viana berdiri cukup lama, menatap dari balik dinding. Ia mendengarkan setiap percakapan mereka. Wahyu tampak begitu hangat, begitu perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepada istrinya sendiri. "Aku kangen kamu, Mas," ucap Diandra dengan suara manja. "Aku juga, sayang. Sabar ya, nanti kita bisa lebih sering ketemu," jawab Wahyu dengan senyum yang membuat hati Viana semakin perih. Tanpa menunggu lebih lama, Viana melangkah masuk. Wahyu terkejut, buru-buru mematikan panggilan itu. Wajahnya pucat pasi, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. "Kamu tidak perlu repot-repot menutupinya lagi," kata Viana dengan nada datar. "Aku sudah lihat semuanya." Wahyu berdiri, panik. "Enam, aku bisa jelaskan." "Sudah kubilang, jangan jelaskan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu,
Semua yang kamu lakukan tidak akan selamanya bisa kamu sembunyikan dariku. Potong Viana, lalu melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Wahyu semakin terjebak dalam rasa bersalah. Sementara Viana semakin yakin bahwa waktunya semakin dekat. Ia mulai mengatur langkah, satu demi satu. Ia menyiapkan kejutan yang akan membuat Diandra tidak hanya malu, tetapi juga hancur di hadapan banyak orang. Viana mulai mengumpulkan bukti-bukti, menyimpan setiap percakapan, setiap jejak digital yang bisa ia manfaatkan. Ia juga memastikan bahwa semua aset yang selama ini ia perjuangkan tetap aman di bawah kendalinya. Mobil, rumah, bahkan tabungan atas nama pribadinya sudah ia pisahkan dari jangkauan Wahyu. Diandra mungkin mengira dirinya sedang menang, berhasil merebut hati Wahyu. Tetapi yang tidak ia sadari adalah Viana bukan wanita yang bisa dengan mudah dijatuhkan. Semakin hari, Viana semakin mantap melangkah. Ia menunggu momen ketika segalanya akan terbuka, dan pada saat itu, bukan hanya Wahyu yang akan kehilangan segalanya, tetapi juga Diandra yang selama ini begitu percaya diri merasa di atas angin. Di malam yang lengang, Viana menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tajam, bibirnya terkatup rapat, dan di wajahnya tergambar tekad yang tidak tergoyahkan. Ia tahu jalan ini panjang, tetapi ia juga tahu dirinya cukup kuat untuk menjalaninya. Aku tidak akan kalah, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Viana duduk di kursi taman belakang rumah sambil menatap bunga mawar yang baru saja ia tanam beberapa minggu lalu. Tangan kirinya masih memegang segelas teh hangat, sementara pikirannya melayang ke banyak hal. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma segar dari tanah basah setelah hujan ringan yang turun siang tadi. Suasana seharusnya menenangkan, tetapi justru hatinya terasa bergejolak. Ia teringat pada peristiwa beberapa hari lalu, ketika ia mendapati Wahyu pulang larut malam dengan wajah letih, pura-pura lelah karena pekerjaan. Padahal, Viana tahu persis suaminya tidak bekerja lembur pada hari itu. Ia sudah menanyakan diam-diam kepada rekan kantor Wahyu melalui temannya yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Semua jawaban mengarah pada satu hal. Wahyu memang sedang bermain api di belakangnya. Namun Viana bukan tipe perempuan yang mudah menyerah atau melulu menangis menghadapi kenyataan. Ia berusaha tegar, menata strategi, bahkan mulai menyusun rencana untuk membalas sekaligus menguji seberapa jauh kesetiaan Wahyu bisa dipertahankan atau justru dikhianati. Suara langkah pelan terdengar dari arah pintu belakang. Viana menoleh dan mendapati Wahyu keluar dengan wajah penuh senyum, seakan tidak ada apa-apa. Sayang, duduk di sini sendirian? Tumben gak nonton TV? Tanyanya sambil mendekat. Viana menatap suaminya dalam diam, lalu menjawab singkat. Aku lagi ingin menikmati udara sore. Wahyu duduk di kursi sebelahnya, berusaha meraih tangan istrinya. Namun, Viana dengan halus menarik tangannya, seolah sedang merapikan gelas teh di meja kecil samping kursinya. Wahyu terdiam sejenak, lalu mencoba mengubah topik. Besok ada acara kantor. Mungkin aku pulangnya agak malam. Kamu jangan khawatir, ya. Ucapan itu membuat Viana menahan tawa getir dalam hati. Lagi-lagi alasan yang sama. Lagi-lagi kebohongan dengan pola yang sama. Ia tahu, besok bukan acara kantor. Ia sudah mengantongi informasi dari orang kepercayaannya. Besok Wahyu berencana menemui Diandra di sebuah restoran pinggiran kota. Aku nggak masalah, jawab Viana tenang. Meski di dalam dadanya ada bara yang terus menyala. Yang penting kamu hati-hati. Wahyu tampak lega mendapat jawaban itu. Ia bahkan mengecup kening Viana dengan cepat sebelum bangkit kembali ke dalam rumah. Viana menatap punggung suaminya lama. Dalam hati berkata, kamu pikir aku nggak tahu, Wahyu? Semua yang kamu sembunyikan perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya. Malam harinya, Viana masuk ke kamar kerjanya. Ia membuka laptop dan memeriksa kembali hasil penyelidikan yang ia kumpulkan. Foto-foto Wahyu bersama Diandra di beberapa tempat makan, bukti transaksi kartu kredit yang digunakan untuk membayar hadiah, hingga pesan-pesan singkat yang berhasil ia salin dari ponsel Wahyu. Semua sudah ia simpan rapi. Bukan hanya untuk bukti perselingkuhan, tapi juga untuk rencana jangka panjangnya. Viana tidak ingin gegabah. Ia tahu,
Jika ia hanya meledak marah atau menjambak Diandra di depan umum tanpa dasar yang kuat, orang bisa saja menuduhnya hanya istri cemburuan. Tetapi dengan bukti yang lengkap, ia bisa melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, seperti yang sudah ia duga, Wahyu berpamitan dengan alasan acara kantor. Viana berpura-pura percaya, bahkan mengantarnya sampai ke depan pintu sambil tersenyum lembut. Namun, begitu mobil suaminya melaju pergi, senyum itu berubah menjadi tatapan tajam penuh tekad. Ia segera mengambil kunci mobil miliknya sendiri. Mobil yang seringkali dianggap Wahyu sebagai hasil kerjanya. Padahal jelas-jelas mobil itu dibeli dengan uang tabungan Viana dari usahanya sendiri. Viana meraih ponselnya, membuka pesan dari orang kepercayaan yang sudah ia tugaskan untuk mengikuti Wahyu sejak siang. Lokasi terbaru menunjukkan titik sebuah restoran mewah di pinggir kota. Viana melajukan mobilnya dengan tenang, menyusuri jalanan sore yang ramai. Sepanjang perjalanan, ia mengatur napasnya. Amarah, sakit hati, kecewa, semua bercampur jadi satu. Tapi ia tahu, emosi yang meledak-ledak tidak akan membawanya pada kemenangan. Ia harus menunggu momen yang tepat. Sesampainya di lokasi, ia memarkir mobil agak jauh agar tidak langsung terlihat. Dari kaca mobil, ia bisa melihat Wahyu duduk di salah satu meja dekat jendela, berhadapan dengan Diandra. Mereka tampak akrab, tertawa-tawa, bahkan sesekali Wahyu menggenggam tangan perempuan itu. Pemandangan itu menusuk hati Viana. Namun alih-alih menangis, ia justru tersenyum tipis. Senyum penuh ironi. Bagus, Wahyu. Tertawalah sepuasmu sekarang, karena sebentar lagi kamu akan tahu seperti apa rasanya dikhianati balik, gumamnya pelan. Viana tidak langsung masuk ke restoran. Ia menunggu beberapa saat, mengamati gerak-gerik keduanya. Ia ingin memastikan, momen yang akan ia pilih benar-benar tepat. Setelah hampir 1 jam, Wahyu dan Diandra akhirnya keluar dari restoran, berjalan menuju parkiran. Viana meraih kunci mobilnya erat-erat. Ketika keduanya masuk ke mobil milik Viana yang selama ini dipakai Wahyu dengan penuh rasa percaya diri, Viana bergerak cepat. Ia keluar dari mobil yang ia parkir agak jauh, berjalan tegap mendekati mobil itu. Detik-detik ini terasa melambat, tapi di hati Viana justru muncul kekuatan baru. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu samping mobil itu tepat ketika Wahyu hendak menyalakan mesin. Wahyu terperanjat, wajahnya pucat. Diandra yang duduk di kursi penumpang juga terkejut. Tidak menyangka Viana tiba-tiba muncul. "Keluar kau dari mobilku." Suara Viana terdengar lantang, penuh wibawa. Diandra menatap Wahyu, lalu menatap Viana. Wajahnya panik. "Mobil ini, mobil kamu?" "Ya, mobil ini bukan milik Wahyu. Ini hasil jerih payahku sendiri. Jadi jangan merasa nyaman duduk di sini seolah kamu pemiliknya," balas Viana dengan tatapan tajam. Diandra gemetar. Tangannya berusaha membuka pintu perlahan. Namun Viana tidak membiarkannya begitu saja. Ia meraih rambut Diandra, menariknya keluar dengan kasar. Suara jeritan Diandra terdengar, membuat beberapa orang di parkiran menoleh. Wahyu terdiam, wajahnya pucat pasi, tidak berani menghentikan tindakan istrinya. Sementara Viana dengan penuh amarah menjambak rambut Diandra hingga perempuan itu terhuyung keluar dari mobil. "Kamu pikir gampang merebut suami orang? Hah? Kamu kira kamu menang karena bisa duduk di mobil mewah ini? Sayang sekali, mobil ini milikku, bukan milik Wahyu," kata Viana lantang. Suaranya bergetar karena menahan emosi. Orang-orang mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat drama yang terjadi. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Diandra semakin panik, berusaha menutupi wajahnya. Sementara Wahyu semakin terpojok, tidak bisa berkata apa-apa. Viana akhirnya melepaskan jambakan rambutnya, mendorong Diandra menjauh dari mobil. Ia kemudian menatap Wahyu tajam. "Dan kamu, Wahyu, mulai detik ini, jangan pernah lagi pakai mobil ini. Aku muak melihatmu memanfaatkanku, berlagak sukses di depan selingkuhanmu, padahal semua ini hasil kerja kerasku." Wahyu menunduk, tidak bisa menjawab. Sementara Viana masuk ke dalam mobil dengan penuh percaya diri,
menyalakan mesin, lalu melajukan mobilnya pergi, meninggalkan Wahyu dan Diandra yang masih terpaku di parkiran. Sepanjang perjalanan, jantung Viana berdegup kencang. Tangan yang menggenggam setir terasa sedikit gemetar. Tetapi ada kepuasan yang sulit ia sembunyikan. Ia merasa langkah pertamanya sudah dimulai. Ini baru permulaan. Balasan yang lebih kejam sudah menunggu. Udara pagi masih segar ketika Viana duduk di ruang makan dengan secangkir teh hangat. Sejenak ia menatap keluar jendela, melihat halaman rumahnya yang rapi. Namun, di balik ketenangan itu, pikirannya penuh dengan berbagai rencana. Ia tahu bahwa permainan Wahyu dan Diandra belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang masih tersisa, sesuatu yang menuntut dirinya untuk menutup semua celah agar luka yang ia alami tak berulang lagi. Viana sudah tidak sama seperti beberapa bulan lalu. Ia yang dulu penuh dengan keluguan dan mudah percaya pada setiap kata manis Wahyu, kini berubah menjadi wanita yang lebih tegas dan lebih tajam dalam menyikapi segala sesuatu. Kejadian-kejadian yang ia alami membuatnya lebih berani, bahkan lebih cerdas dalam melihat celah kebohongan. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Wahyu sudah tidak lagi tinggal di rumah sejak mereka berpisah tempat tidur. Namun, pria itu masih mencoba mencari cara untuk menempel kembali, meski caranya seringkali memuakan. Beberapa kali Wahyu mengirimkan pesan panjang, berisi permintaan maaf, janji untuk berubah, bahkan ancaman halus bila Viana tidak mau menerima kembali. Viana hanya membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Ia merasa tidak ada gunanya menanggapi kata-kata yang tidak lagi memiliki makna. Baginya, Wahyu sudah melampaui batas ketika tega membawa Diandra masuk ke dalam lingkaran hidup mereka. Dan puncaknya, ketika Diandra dengan congkak duduk di mobil yang dibeli dari hasil kerja keras Viana sendiri, seakan itu milik mereka berdua. Seiring dengan ketenangan teh hangat yang ia hirup, Viana membuka laptop di meja makan. Di sana, ia sudah menyusun catatan-catatan yang berisi segala bukti perselingkuhan Wahyu dan Diandra. Mulai dari foto, rekaman pesan, hingga catatan transaksi yang pernah ia temukan. Semua ia simpan dengan rapi. Ia tahu, bukti-bukti ini bisa ia gunakan bila suatu saat Wahyu mencoba melawan lebih jauh. Pikirannya melayang pada Diandra. Wanita itu masih saja berusaha menunjukkan eksistensinya, meski sudah berkali-kali Viana memperingatkan. Dari teman-teman Viana, ia mendengar gosip bahwa Diandra sering pamer barang-barang baru yang didapat dari Wahyu. Anehnya, barang-barang itu terasa familiar. Viana menyadari, sebagian besar berasal dari uang yang dulu ia percayakan pada Wahyu untuk kebutuhan rumah tangga. Berani sekali dia, gumam Viana lirih sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Hari itu, ia memutuskan untuk menutup semua pintu yang memungkinkan Wahyu mengakses keuangan mereka. Rekening bersama sudah ia tutup sejak lama, tapi masih ada beberapa aset yang harus ia amankan. Viana tak ingin lagi dikhianati dengan cara yang sama. Siang harinya, Viana mendapat telepon dari sahabatnya, Risa. "Enam, aku lihat Wahyu sama Diandra kemarin di pusat perbelanjaan. Mereka kelihatan mesra sekali, seolah-olah tidak ada apa-apa. Kamu baik-baik saja kan?" Suara Risa terdengar penuh empati. Viana tersenyum tipis, meski hatinya sempat terguncang mendengar kabar itu. "Aku baik-baik saja, Riz. Biar saja mereka berbuat sesukanya. Aku sudah tahu permainan mereka. Kalau kamu butuh aku, jangan sungkan ya. Aku ada untukmu," kata Risa lagi. Setelah menutup telepon, Viana termenung sejenak. Ia tahu, melihat Wahyu bersama Diandra akan selalu terasa sakit. Tapi ia juga sadar, dirinya sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar baginya untuk tetap kuat. Malam harinya, Wahyu datang tanpa pemberitahuan. Ia mengetuk pintu rumah berkali-kali, membuat Viana akhirnya membuka dengan wajah datar. "Ada apa lagi, Wahyu?" Suaranya dingin. Wahyu tampak berusaha menahan emosi. "Enam, aku cuma mau bicara. Kamu nggak bisa terus-terusan begini sama aku. Aku masih suami kamu." "Suami?" Viana menatapnya tajam. "Suami seperti apa kamu, Wahyu? Suami yang rela mempermalukan istrinya demi wanita lain?"
Suami yang tega menghabiskan uang istrinya untuk orang yang bahkan tidak tahu malu. Wahyu terdiam. Wajahnya memerah. Aku hilaf. Enam. Aku janji kali ini serius mau berubah. Viana terkekeh sinis. Berubah? Kamu sudah terlalu sering janji. Wahyu, aku tidak butuh lagi janji kosongmu. Perdebatan mereka semakin memanas. Hingga akhirnya Viana menutup pintu dengan keras, meninggalkan Wahyu di teras rumah. Di kamar, Viana duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Meski tampak tegar di depan Wahyu, hatinya masih sering goyah. Namun, setiap kali bayangan Diandra muncul di pikirannya, ia kembali menguatkan diri. Ia tidak boleh kalah. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan sampai ke telinganya. Perusahaan tempat Wahyu bekerja sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ada isu bahwa Wahyu akan terkena imbasnya. Jika benar, maka posisi finansial Wahyu akan semakin terpuruk. Viana merenung lama. Mungkin inilah saat yang tepat baginya untuk membalik keadaan. Selama ini Wahyu selalu merasa bisa mengendalikan segalanya. Tapi kini keadaan berbalik. Ia ingin melihat bagaimana Wahyu menghadapi kenyataan tanpa sokongan darinya. Pada suatu sore, Viana sengaja datang ke sebuah kafe di mana ia tahu Diandra sering nongkrong. Dengan percaya diri, ia melangkah masuk dan langsung menemukan Diandra duduk bersama dua temannya. "Oh, kebetulan sekali," kata Viana sambil tersenyum dingin. Diandra terkejut, namun berusaha menutupi dengan tawa kecil. Viana, ada apa datang ke sini?" "Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal, Diandra," kata Viana dengan nada tegas. "Segala yang kamu nikmati sekarang itu tidak akan bertahan lama. Aku pastikan itu." Suasana meja mendadak tegang. Teman-teman Diandra saling pandang, tidak berani bicara. Diandra mencoba membalas dengan nada sinis. "Kamu terlalu percaya diri, Viana. Wahyu ada sama aku sekarang. Kamu sudah lewat." Viana hanya tersenyum tipis. "Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir." Ia lalu pergi meninggalkan meja itu dengan langkah mantap. Dalam hatinya, ia merasa semakin kuat. Ia tahu, perang ini belum selesai. Tapi ia juga yakin, dirinya yang akan menang pada akhirnya. Malam itu, Viana kembali menyusun rencananya. Ia tidak hanya akan membuat Wahyu dan Diandra menyesal, tetapi juga memastikan bahwa kehidupannya setelah semua ini akan jauh lebih baik. Ia tidak mau lagi terjebak dalam lingkaran sakit yang sama. Di luar rumah, hujan turun deras, seakan ikut mencerminkan gejolak yang ada dalam hati Viana. Namun, di balik derasnya hujan, ia tahu fajar baru sedang menanti. Hari-hari setelah sidang terakhir perceraian itu terasa seperti membuka lembaran baru bagi Viana. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah pasti, meskipun di dalam hatinya masih ada sisa luka yang tak bisa langsung hilang. Surat cerai di tangannya adalah bukti nyata bahwa rumah tangga yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati kini resmi berakhir. Namun di balik kertas itu, ia menemukan sesuatu yang lain, sebuah kebebasan. Viana tidak lagi terikat oleh janji yang sudah dikhianati. Tidak ada lagi beban batin karena suami yang ia cintai memilih selingkuh daripada rumah tangga mereka. Ia tidak perlu lagi menguras energi untuk mempertanyakan alasan atau mencari pembenaran. Semua sudah jelas. Wahyu bukan pria yang pantas mendampinginya. Di sisi lain, Wahyu pulang dari gedung pengadilan dengan wajah muram. Hidupnya berubah drastis. Seluruh aset yang selama ini ia nikmati tanpa rasa syukur sudah tidak lagi berada di genggamannya. Mobil yang sering ia pamerkan ke orang-orang ternyata memang milik Viana, dan sekarang tidak bisa lagi ia gunakan. Rumah besar yang dulu jadi tempat mereka tinggal sudah dijual demi membiayai gaya hidupnya bersama Diandra, dan kini ia hanya tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Awalnya, Wahyu berpikir Diandra akan tetap mendampinginya, meski mereka hidup sederhana. Namun kenyataan berbanding terbalik. Diandra, yang selama ini terbiasa dimanjakan dengan uang dan fasilitas mewah, mulai menunjukkan wajah aslinya. "Aku nggak bisa hidup kayak gini, yah," ucap Diandra suatu sore ketika mereka sedang makan seadanya di kontrakan. "Dulu kamu janji sama aku, semua akan lebih baik.
Aku percaya kamu karena kamu selalu kelihatan mapan. Tapi sekarang, nggak ada lagi yang tersisa. Aku capek hidup miskin begini. Wahyu hanya terdiam, menatap wajah Diandra yang tidak lagi penuh cinta, melainkan penuh keluhan. Aku masih berusaha, Diandra. Aku bisa bangkit lagi. Kamu sabar sebentar, ya, ujar Wahyu, mencoba meyakinkan. Meski ia sendiri tidak yakin dari mana harus memulai. Namun Diandra sudah tak lagi peduli. Aku nggak mau jadi korban ambisi kosongmu. Kalau aku tetap sama kamu, hidupku hancur. Aku butuh kenyamanan. Aku butuh kepastian. Kamu nggak bisa kasih itu. Beberapa hari kemudian, Diandra benar-benar pergi. Tanpa pamit panjang lebar, ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja kontrakan. Aku pergi. Jangan cari aku. Hidupmu bukan hidup yang aku mau. Saat itu juga Wahyu benar-benar merasa runtuh. Ia kehilangan segalanya. Istri sah yang sudah ia hianati, selingkuhan yang selama ini ia bela mati-matian, harta benda yang ia gadaikan, dan harga diri yang sudah lama tercoreng. Sementara itu, Viana perlahan bangkit dengan kehidupannya yang baru. Ia kembali fokus pada karirnya yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Teman-teman yang dulu sempat menjauh kini kembali mendekat, memberikan dukungan. Beberapa peluang kerja sama bahkan datang menghampiri. Viana tahu bahwa perjalanan tidak akan selalu mudah, tapi ia memiliki tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam hati kecilnya, Viana sebenarnya tidak pernah benar-benar berharap Wahyu jatuh sehancur itu. Ia hanya ingin mendapatkan keadilan atas pengkhianatan yang sudah ia terima. Namun ketika ia mendengar kabar bahwa Diandra meninggalkan Wahyu, ada sedikit rasa lega sekaligus peringatan keras untuk dirinya sendiri, bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah fata morgana. Wahyu kini benar-benar sendirian, hidup dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi tawa manis Diandra, tidak ada lagi rumah nyaman bersama Viana. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia sadar bahwa semua ini adalah buah dari keputusannya sendiri, menggadaikan rumah tangga demi kesenangan sesaat. Di akhir kisah ini, Viana berdiri di depan kaca di apartemen barunya. Ia menatap dirinya sendiri dengan mata yang lebih tenang. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi mendominasi. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Terima kasih, Tuhan, bisiknya lirih. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Sementara di sisi lain kota, Wahyu duduk di teras kontrakan kumuhnya, memandangi jalanan yang sepi. Tidak ada lagi yang ia miliki. Hanya penyesalan yang menghantui setiap malamnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar menyadari arti kehilangan yang sesungguhnya.